Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulaningsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai pakar seni tari, yaitu Bapak Asep Nugraha MPD. Beliau adalah dosen luar biasa di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang, Banten. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Saya akan memintai informasi dan pendapat beliau berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan mengenai motivasi belajar siswa SMP dalam pembelajaran seni tari. Di sini saya sudah mengambil hasil observasi, Bapak. Adanya perolehan hasil belajar siswa masih berada di bawah KKM. Nah, di sini identifikasi masalah yang telah saya lakukan yaitu yang pertama, siswa kurang memahami keunikan gerak tari kreasi. Nah, yang kedua, rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran seni tari. Yang ketiga, siswa mengalami ketidakmampuan belajar yang mengacu pada dirinya sendiri, tidak mau belajar sama sekali atau tidak mau belajar mandiri. Dan yang keempat yaitu metode pembelajaran masih bersifat konvensional. Dari keempat identifikasi tersebut, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menggali pengetahuan siswa agar mereka mau apa mencari pengetahuan tentang gerak tari kreasi. Dan yang kedua, bagaimana cara memotivasi siswa agar mereka mau bergerak, ya. Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan kemampuan siswa untuk mampu dalam belajar seni tari. Dan yang terakhir, ada pertanyaan, mengapa guru masih menggunakan metode tersebut? Nah, dari identifikasi dan pertanyaan tersebut, di sini yang paling utama adalah hasil belajar dan motivasi siswa itu masih sangat rendah. Ya, ada beberapa hal Bapak yang ingin saya tanyakan dari identifikasi dan pertanyaan yang telah saya lakukan. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak perkembangan penelitian berkaitan dengan setiap masalah yang telah saya identifikasi? Baik, menurut tadi yang dipaparkan oleh Bu Eka, memang benar setiap identifikasi masalah yang sudah dipaparkan itu jelas sekali. Itu memiliki tujuannya masing-masing untuk pencapaian dalam pembelajaran seni tari khususnya ya. Dan ini akan terjadi oleh dan akan ter apa terasa oleh seorang guru di setiap sekolah sih saya rasa ya, karena saya juga pernah mengalami hal itu. Jadi eh, penelitian ini baik dan mungkin akan menghasilkan yang baik dan memberikan berdampak positif untuk pembelajaran seni tari ke depannya. Karena semua masalah dan identifikasi yang Bu Eka jelaskan merangkum dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah agar mendapatkan hasil dan dampak positif khususnya untuk seni tari sendiri. Ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, apakah sejumlah masalah yang saya hadapi mempunyai potensi berhubungan dengan prestasi atau hasil belajar siswa? Ya, saya rasa itu sangat berhubungan untuk hasil pembelajaran siswa dan prestasi ya. Mhm. Nah, ini hubungannya selalu pasti ada. Setiap proses pembelajaran selalu menghasilkan sesuatu ya, ya baik dari karya mungkin kalau dalam seni tarik ya. Dan saya pikir dari beberapa hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana guru memberikan motivasi terhadap siswa untuk mau belajar khususnya dalam seni gitu kan ya, karena tidak semua siswa itu memiliki bakat seni. Tuh. Nah, di sini motivasi guru untuk merangsang siswanya itu adalah hal yang paling utama. Bagaimana si siswa itu mau belajar dan mengikuti pembelajaran seni itu ya, khususnya seni tari. Kedua, bagaimana siswa itu termotivasi dari materi pembelajaran itu sendiri. Terus ada pula bagaimana siswa itu mau belajar. Kan termotivasi berarti dia itu mau belajar. Jadi dia itu bagaimana dia untuk meleburkan dirinya untuk mau mengikuti pembelajaran itu. Nah itu hal yang agak sedikit sulit sebenarnya untuk siswa SMP gitu, karena dengan
dengan usianya, dengan karakteristiknya, mungkin mereka juga harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran itu. Terus bagaimana sosial ekonomi mereka? Sosial ekonomi mereka itu di mana mereka itu berlatar belakangnya dari mana? Maksudnya bagaimana latar belakang keluarganya? Sosial ekonominya ya Ya, Pak ya. jadi itu mendukung nggak untuk pembelajaran seni? Karena kan kita tahu sendiri untuk pembelajaran seni itu tidak hanya tahu untuk membaca, tapi bagaimana anak itu mau terampil kreatif, mau menggunakan pola pikirnya, daya imajinasinya untuk menuangkan semuanya ke dalam pembelajaran seni ini gitu. Nah, hal ini kan pasti harus didukung oleh sosial ekonominya, maksudnya secara finansial mungkin. finansial mungkin ya. Jadi itu pasti ada modal istilahnya ya, tapi ini harus sedikit pun ya, namanya meskipun modalnya sedikit tapi menghasilkan karya, karena kan setiap karya yang dibuat itu perlu medianya. Media itu berarti berhubungan dengan fasilitasnya dia sendiri maupun dari sekolahnya sendiri. Nah, fasilitas ini akan mendukung semua segala faktor eh, kreativitas anak-anak itu gitu. Nah, mungkin dari sekolah bisa dibantu dengan fasilitas media ataupun fasilitas yang lainnya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak melalui pembelajaran seni tari. Dan itu pun harus didukung oleh sekolahnya itu sendiri ya. Sama selain guru untuk memberikan motivasi dan anak mau termotivasi dan mau ikut belajar, bagaimana anak itu mau ikut mengembangkan dirinya secara kreativitas dalam pembelajaran seni tari itu sendiri. Baik. Selanjutnya, apakah masalah yang telah saya identifikasi bersifat bersifat umum atau hanya tren saja menurut Bapak? Menurut saya ini adalah masalah yang bersifat umum dan harus diteliti secara uh, empiris ya. Itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh guru-guru maupun teman-teman saya pun demikian gitu ya. Bagaimana untuk mengembangkan potensi anak-anak itu sendiri gitu. Karena kan kita tahu bahwa pendidikan seni tari ini uh, apa ya namanya? Kurang diminati oleh beberapa banyak anak-anak ya, misalkan untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki karena dengan konotasinya tari itu identik dengan perempuan. Nah, ini kan sesuatu hal yang harus kita rubah. Pemikiran ini harus kita rubah. Bagaimana caranya? Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak guru seni budaya ini yang bisa lebih aktif menjelaskan pada anak-anak dan bagaimana mengembangkan itu kepada anak-anak. Karena tidak semua seni tari itu identik dengan perempuan. Gitu. Karena kan ada tari untuk laki-laki juga. Dan gimana caranya untuk tidak menjelaskan tari itu adalah harus dimulai, betul kan ya? Dan tidak semuanya tari itu harus dimulai, karena tari itu ada yang apa namanya itu keras, ada gagah gitu ya. Nah, kita lihat aja gitu. Kita lihat fenomena yang terjadi pada saat ini. Kalau tari itu dimulai, kita lihat kenapa maaf ya saya contoh luar, kenapa K-pop itu cowok banyak ya, maksudnya sekarang itu lagi tren K-pop. Nah, mereka juga anak laki-laki dan tidak menjadi sebuah tren untuk setiap hari untuk dimulai kan gitu. Itu hanya perform di panggung. Nah, itu menjadi media atau sumber buat anak-anak bahwa tari itu bukan identik dengan perempuan saja. Gitu. Tapi jadi saya harapkan melalui penelitian BK ini bisa lebih memaparkan dan menjelaskan bagaimana fenomena ini terjadi untuk kedepannya gitu, untuk bisa membagi antara siswa, pengetahuan siswa antara apa namanya, maaf saya pengetahuan dan identifikasi tentang tari itu sendiri untuk laki-laki dan perempuan. Jadi pengembangannya ini mungkin akan lebih memberikan dampak positif buat yang lainnya untuk pengetahuan yang lain juga anak-anaknya. Terima kasih Bapak. Ya, apakah masalah yang saya identifikasi tersebut itu rasional dan penting untuk diselesaikan? Menurut Bapak bagaimana? Rasional ya. Menurut saya ini sangat rasional karena harus diselesaikan. Selama pembelajaran yang saya alami pun demikian, karena bagaimana kita bisa membagi, menjelaskan dan menerangkan kepada anak-anak tentang tari itu sendiri khususnya, agar tadi yang saya sudah sebutkan, agar tari itu tidak
salah satu gender gitu ya. Jadi karena ini tari tradisi, mungkin yang kita pelajari ada tari tradisi, tapi kan di sekolah juga di SMP juga dijelaskan ada beberapa tarian yang baik itu tari mancanegara ataupun tari tradisional Indonesia. Nah, di sini peran aktif seorang guru bisa menjelaskan bahwa tidak semuanya tarian itu harus berpatok dengan kegemulaian atau kelenturan, tapi bagaimana si guru ini bisa membagi eh, tari-tari ini menjadi beberapa sequel, misalkan untuk tari yang gemulai atau misalkan yang ini lebih gagah atau lebih kasar atau lebih dinamis lah kita sebutnya ya. Ini bisa jadi beberapa contoh gitu untuk anak-anak juga, karena hal ini selalu berdampak positif berdampak kepada imajinasi anak, kreativitas anak, dan kemauan anak untuk mau belajar tentang seni tari itu sendiri. Motivasi itu penting untuk guru dan memberikan motivasi untuk siswa itu juga penting. Dan bagaimana guru bisa menjelaskan konten-konten pembelajaran seni tari khususnya untuk siswa, karena siswa itu sedikitnya untuk mengejar tadi KKM ya. KKM. Untuk mengejar KKM itu agak sulit karena mereka juga terbatas dengan kemampuan masing-masing gitu. Tapi bagaimana di sini anak-anak mau ikut belajar, mau mencurahkan hatinya, imajinasinya untuk pembelajaran seni budaya, seni tari ini. Nah, saya harapkan melalui penelitian ini memberikan hasil yang baik untuk dan memberikan inovasi metode pembelajaran yang baru untuk semua kalangan, khususnya untuk sekolah menengah pertama ya, mungkin ada seni budaya ya. Nah, ini untuk bisa mengangkat kembali dan bisa mengembangkan kembali pembelajaran inovasi baru, sehingga pembelajaran dengan metode yang lama, misalkan tadi kan mereka identifikasi dalam metode pembelajaran yang lama atau apa konvensional ya saya. Kayak secara konvensional mungkin bisa diterapkan dan menggunakan metode-metode baru untuk, jadi sebagai guru kita bisa menggali metode-metode baru untuk pembelajaran sendiri agar mereka mau mengikuti dan lebih tertarik, karena kan bagaimanapun seni budaya adalah akar dari dasar pembelajaran budaya atau adat istiadat lah ya, atau misalnya budaya-budaya masyarakat lokal sekitar yang harus kita berikan pengetahuan itu kepada anak-anak, jadi sehingga anak-anak tidak melupakan adat istiadatnya dan budayanya itu sendiri gitu. Jadi pengembangan inovasi dan metode pembelajaran pun itu harus dibantu dan diimbangi oleh fasilitas sekolah itu tentunya ya, untuk sekolah kan tidak hanya guru sendiri gitu kan ya, jadi sekolah pun harus ikut mendukung dan membantu apa yang harus diperlukan. Terima kasih Bapak atas paparannya. Memang di sini motivasi belajar siswa, khususnya siswa SMP ya, itu yang saya hadapi itu sangat tinggi. Memang ada mungkin di sini nanti ada beberapa cara ya, dengan metode atau model-model pembelajaran inovatif gitu ya, seperti apa yang telah Bapak paparkan tadi. Terima kasih sekali Bapak atas informasi yang Bapak sampaikan ya, semoga bermanfaat dalam memberikan solusi ya terhadap masalah yang saya hadapi ya. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.